Hari Jumat kita ulangan ya, di Jumat kita ulangan. Nanti kita akan bahas sedikit tentang materi yang akan dipakaikan untuk ulangan. Ya. Nah, sebelum ke sana untuk bisa menyelesaikan hukum Kirchhoff yang dua loop, kalian harus mengingat kembali metode eliminasi dan substitusi ya. Variabel atau SPLDV-nya itu biasanya menggunakan variabel apa ya? X dan Y ya. Sekarang semuanya perhatikan ke depan ya, perhatikan ke depan. Kita akan masuk di channelnya. Kita di mana kita? Di Lily Smart Open Teja lah. Kok loyo bisa olahraga tenaganya habis ya. Oke ya, siang ya Denuk ya. Masuk semua Ji? Oke. Siapa? Sakit? Oh dong. Kenapa sakit apa dia? Demam? Oh, oke ya. Oke ya. Ke variabelnya tadi, variabelnya apa? X dan Y. Oh, slide-nya. Sorry. Kenapa? Nggak muncul? Rasanya Ibu sudah share ya? Oh, Tuhan Yesus. Loh. Ampuni saya. Oke. Ya, sekarang misalnya nih ya, kita punya persamaan di sini adalah 2x ditambah dengan 3y sama dengan 7. Kemudian ada x dikurangi dengan 2y sama dengan misalnya 14. Nah, sekarang untuk mencari, nggak usah ditulis, pelajaran SMP nih ya. Ya, matematika SMP. Kita mau eliminasi ya. Untuk mengeliminasi, kalian mau eliminasi yang mana? X-nya, oke. Di atas kali berapa? 1. Kali 1, bawah kali berapa? 2. Kali 2, oke. Jadi ini jadi berapa? 2x tambah 3y sama dengan 7. Terus 2x kurang 4y sama dengan 14. So, diapain? Oh, salah 28 ya? Oh, ya tahu. Dikali 2 ya? 28, oke. Thank you. Nah, ini diapain? Kurang. Jadi, apa yang bisa hilang? 2x bukan x ya, oke. Terus ini jadi 7y, oke. Sama dengan berapa? Minus 21. Kalau gitu y sama dengan berapa? Minus 3. Oke, nah sekarang kalian mau eliminasi lagi atau mau substitusi? Substitusi. Kepersamaan berapa? Oke, x dikurang 2y sama dengan 14. Maka x sama dengan Loh, kok 7? 14 ditambah 2y ya. Oke, 14 ditambah 2 kali minus 3. Oke, 14 kurang 6 sama dengan 8 ya. Seperti itu ya. Gampang sekali ya eliminasi. Nah, boleh juga kalian menggunakan cara determinan. Metrik, kalian udah diajarin metrik belum? Udah pernah diajarin bagaimana menyelesaikan SPLDP, SPLTV dengan menggunakan metode metrik? Pernah? Ya, pakai determinan. Ya, pernah ya. Oke, Ibu kasih ingat kembali aja ya. Nanti kalau kalian mau pakai determinan juga boleh. Nah, ini variabelnya di sini ya untuk X, Y ya. Seperti ini. Di sini X-nya berapa? 2, 1, lalu 3 min 2 ya. Sama dengan berapa? 7, 14 ya. Ya, oke. Jadi kita cari determinan yang pertama, berarti kita menggunakan variabelnya X dan Y aja. Di sini adalah 2, 3, 1, minus 2. Gimana cari determinannya? Silang ya. Di sini kurang ya. Oke, 2 kali min 2? Minus 4. Lalu diapain? Dikurang berapa? 3. Min 4 kali dikurangi 3 berapa? Minus 7. Oke. Nah, berikutnya kita cari dx. Untuk cari dx, maka variabel x-nya itu kita ganti dengan ini, ya. Jadi berarti di sini adalah 7, di sini 14, y-nya di sini tetap 3, di sini adalah minus 2. Sama dengan berapa? Ini kali ini minus 14. Dikurang berapa? 14 kali 3 40, 42 atau 52? 42. Berarti sama dengan min berapa? 56 ya. Oke, berikutnya kita cari dy.
Untuk cari DY berarti Y-nya yang kita ganti dengan 7 dan 14. Jadi yang tetap di sini adalah 2 dengan 1, lalu ini 7, kemudian ini 14. Nomor 2 dari belakang. Siapa itu? 1, 2. Ya, sampingmu siapa namanya? Iya, yang paling gagah sekali itu loh. Iya. Ya, paling cakep sekali, udah pinter ya. Kalau nggak mau ikut pelajarannya Ibu nggak apa-apa kok, boleh di luar ya. Sakit kepala atau sakit? Sakit apa? Hah? Oh, demam. Lah, kamu demam masuk sekolah. Istirahat sana di di UKS. Ya. Ambil dulu obat demam, udah minum obat belum? Hah? Belum? Iya. Sudah? Iya. Istirahat aja supaya tidak mengganggu Ibu punya perhatian gitu loh. Ya. Jadi lebih baik istirahat kalau sakit daripada kamu di sini juga udah dengerin gitu loh ya, buang-buang waktunya Ibu untuk negur kamu gitu loh. Ya, oke. Sekarang ini berapa determinannya? 2 kali 14, 28 dikurang dengan 7. Oke, sama dengan berapa? 21. Jadi untuk cari X itu berarti kita menggunakan apa? DX dibagi dengan D. DX-nya berapa? Min 56 dibagi dengan min 7. Min bagi min dapat apa? 8 ya, oke, plus ya. Kemudian cari Y berarti kamu pakai DY per D ya. DY-nya berapa? 21 dibagi dengan minus 7 sama dengan berapa? Min 3 ya. Jadi bisa juga kalau kalian mau menggunakan determinan ya, nggak apa-apa. Cuma nanti X-nya jadi I1, Y-nya itu akan jadi I2 karena kita menggunakan yang dua loop. Sian kalau menguap ditutup mulutnya, nanti lalat masuk ya. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke hukum Kirchhoff 2 untuk satu loop ya. Untuk apa? Review untuk ulangan ya. Aku kasih dikit aja ya. Oke. Ini. Lalu ini. Satu lagi ya. Set. Oke. Di sini adalah R1, ini adalah R2, lalu ini adalah R3, ini R4, kemudian ini adalah R5 ya. Di sini E1, kemudian ini E2, E3, E4. R1 4 ohm. Ini 3 ohm. 4 tambah 3? Tambah 2? 9. Tambah 5? 14. 6 ohm. Oke. E1 misalnya 20 volt. Ini 10 volt. Ini 40 volt. Lalu di sini adalah 30 volt gitu ya misalnya. Nah, sekarang titiknya di sini adalah titik A, lalu ini B, kemudian ini C, lalu ini adalah D ya. Nah, kita mau menentukan arah loopnya dulu tuh. Arah loopnya mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah dengan jarum jam? Searah ya. Oke, searah jarum jam. Ayo, gini ya. Oke, ini adalah I-nya. Hukum Kirchhoff 2 itu gimana? Sigma? Ya, E ditambah dengan sigma I R sama dengan 0. Mutlak harus ditulis ya, ingat ya. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan positif atau negatifnya, sigma E kita lihat dari arah loop yang kita tentukan. Sampai di E1 ketemu yang positif atau negatif? Positif. Semi lihat ke depan, nggak ada gunanya kamu lihat buku cetak. Sekarang perhatikan ke depan ya. Karena apa yang Ibu bicarakan itu tidak ada tulisannya di buku cetak, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang sampai di E1 ketemu yang panjang, itu berarti positif. Maka di sini adalah E1. Kemudian sampai di E2 positif juga, berarti tambah E2. Sampai di E3 positif lagi, berarti ditambah dengan E3. Kemudian sampai di E4 positif juga, rubah deh ini deh, jangan positif ya. Kasih pindah gitu ya. Positif semua itu ya. Nah, seperti ini. Berarti ketemu apa? Negatif ya. Berarti sama dengan apa? Minus E4 ya. Ditambah dengan I. Ini mengalir di semua hambatan. Ini enggak ada hambatan dalam. Berarti hanya hambatan luar. Maka R besar semua. R-nya ada berapa? 5 ya. Oke, R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R4 ditambah dengan R5 ini sama dengan 0. Oke.
Nah, R-nya kita kasih masuk nih ya. Taruh di depan sini. Berapa ohm R1? 4. Terus tambah? 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 Omeganya boleh di luar, nggak apa-apa. Ya, ini dalam I ya. Lalu E-nya kita pindahkan, nggak apa-apa. Yang minus dulu kita pindah. Kalau min jadi apa? Positif, berarti ini adalah E4, terus minus E1, min E2, min E3. Oke. Nah, sekarang 4, 3, 2, 5, 6. Berapa? 20 omega I ya. E4-nya berapa? 30. Oke. Kemudian E1 20. Lalu 10. Lalu 40. Satuannya volt. Jangan lupa ya. Jadi boleh kamu tulis begini, dikurung lalu satuannya di luar kurung nggak apa-apa. 20 I ya. Oke, 30 kurang 20 kurang 10 min 40. Minus 40. Ini Ibu nggak tulis satuan omega di sini. Volt dibagi dengan ohm jadi apa? Ampere. Boleh langsung gini nggak apa-apa. Maka I-nya berarti sama dengan minus 40 dibagi 20 ampere sama dengan min 2 ampere. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian mau cari V yang mana? AB, BC, CD, AD, apa? BA. Oke, nggak apa-apa. Kita mau cari BA nih ya. Kita gambar ulang dulu. Dari B menuju ke A. Ini B, di sini adalah A, lalu ini adalah R2, lalu ini adalah E2. Pertama, kita gambar arusnya dulu. Berdasarkan loop yang kita tentukan, arah arusnya untuk di cabang AB dari mana ke mana? Dari A menuju ke B. Itu untuk arus. Mutlak harus digambar ya. Ini adalah I. Nah, potensial yang mau kita carikan tadi BA. Ya kan? Berarti voltage-nya dari mana ke mana? Dari B menuju ke A. Nah, B menuju ke A. Ini ada V-nya ini. Ini adalah voltasenya ya. Maka kita tuliskan di sini VBA. Sama dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR. Ingat ya, jangan ditinggal ini. Harus ditulis ya. Nah, sekarang untuk mengetahui positif negatifnya itu dari arah voltasenya. Nah, dari titik B menuju ke A, dapat E2 ketemu negatif dulu atau positif? Negatif. Berarti ini kita tulis minus E2. Lalu antara V dengan I berlawanan arah atau searah? Berlawanan arah. Maka kita tulis bukan pakai plus di sini, tapi minus. Ya, I dikalikan hambatan yang dilalui R berapa? R2. Berarti kali R2. Ini harus ditulis dulu. Jangan langsung masuk angka. Ya. Oke. E2 berapa? 10 volt. Berarti min 10 volt. Dikurangi arusnya berapa? Minus 2 ampere. R-nya berapa? 3 ohm. Oke. Berarti sama dengan min 10 volt. Min kali min? 2 kali 3? 6. Ampere ohm? Menguap lagi, tidak ditutup lagi. Ya. Ampere ohm sama dengan apa? Volt ya. Oke, berarti ini ditambah dengan 6 volt. Hasilnya berapa? Minus 4 volt ya. Begitu. Ini untuk jalan yang pendeknya atau jalan atasnya, belum jalan bawah ya. Nanti kalau jalan bawah silahkan kalian buat sendiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, sayang. Loh, tergantung karena ini kan BA tadi diminta. BA kan? Yang kita cari kan BA, berarti dari arah B menuju A. Kalau AB berarti dari A menuju B. Beda ya. Jadi kalau AB, Ibu pakai warna blue ya nih ya. Bentar. Pakai warna pink lah ya. Oke, dari A ke B. Ini. Ini V-nya. Ini untuk VAB. Ya. Jadi kalau VAB kan tetap menggunakan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR. Berarti kita ikutin arahnya E-nya itu dari A menuju B. Dari A menuju B ketemu positif atau negatif? Positif. Maka di sini adalah E2. Lalu I dengan V-nya berlawanan arah atau searah? Searah. Maka di sini kita pakai plus. Ya.
I dikalikan dengan R2. Berarti ini sama dengan berapa? 10 volt ditambah minus 2 ampere dikalikan dengan 3 ohm. Maka ini sama dengan 10 volt min kali plus 2 kali 3, 6 ampere ohm volt. Hasilnya sama dengan 4 volt. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, oke ya. Nah, kalau nanti misalnya AD, kamu gambarnya jangan lurus begini. Ikut ini ya, ikut posisinya ada di mana. Jadi gambarnya tetap harus tegak, jangan dibuat lurus. Nanti kamu pusing. Kan kemarin ada yang VAD, kamu gambarnya tetap gini nih. Oh, di sini adalah A, ini adalah D. Nanti kamu mumet loh, ibu saja pusing gitu. Ya, jangan seperti itu. Oke? Ya, ikut gambar utamanya. Jangan ikut gambar mau-maumu gitu loh. Ya, enggak boleh. Itu akan memusingkan. Jadi jangan bikin pusing sendiri gitu. Next ya. Sekarang kita ke yang 2 loop ya. Yang 2 loop. Itu akan gambar nih. Yang sederhana aja. Loh, sederhana ini. Hah? Loh, sederhana. Itu kan bilangnya sederhana. Ya, di sini adalah R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 ya. Ini E1, E2, ini E3. Titiknya di sini adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. Nah, yang akan kita cari adalah VBE. VBE bisa kalian menggunakan jalur tengah, bisa jalur kiri, bisa jalur kanan. Ya. Nah, kita tentukan dulu arah loopnya. Arah loopnya itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu arahnya seperti ini. Ya, ini I1, ini I2. Kemungkinan yang kedua seperti ini. Kemungkinan yang ketiga, yang ini naik, yang ini turun. Kemungkinan yang keempat berarti ini turun, ini naik. Ya, ada 4 kemungkinan. Nah, kalau boleh disarankan, pilihlah yang naik semua atau turun semua di tengah sini, di BE-nya ya. Di BE-nya. Boleh mau pakai yang 3, 4 boleh. Cuman Ibu tidak menyarankan 3 dan 4. Tapi supaya nanti kamu mantap, nanti akan ada yang kerja 3 dan 4-nya ya. Nanti, bukan sekarang. Ibu mau pakai dulu yang ini ya, yang searah dulu ya. Yang kunci di tengah itu yang turun semua atau naik semua ya. Nah, sekarang kamu mau pilih poin 1 atau poin 2? 1. Oke, berarti seperti ini ya. Nah, ini kan sebetulnya digabung nih ya, langsung loop satu penuh ya. Nah, sekarang yang perlu kamu ingat, ini kan I1, loop pertama. Ini adalah loop 2. Di BE ini ada dialiri berapa arus? Perhatikan ya, di R7 dan E2 itu dialiri oleh arus 1 dan arus 2. Ya. Di R6 hanya dialiri oleh arus 1. Di R1 dan E1 hanya dialiri arus 1. Di R2 juga hanya dialiri arus 1. Ya. Lalu untuk R3, R4, R5, dan E3 itu hanya dilalui oleh arus 2. Yang spesial itu adalah di R7 dan E2 yang berada di tengah. Ini dialiri oleh 2 arus, yaitu I1 dan E2. Nah, biasanya di tempat lain ya, itu menggunakan arusnya itu di sini ada I1, lalu di sini ada I2, kemudian yang di sini dinamakan dengan I3. Biasanya seperti itu. Tapi Ibu tidak suka pakai ini. Kenapa? Yang masuk ke titik percabangan I1 dan I2. Berarti I1 ditambah dengan I2. Yang keluar dari titik percabangan itu adalah I3. I2. Berarti ini akan sama dengan I3. Nah, kalau kalian menggunakan loop 1, berarti arus yang mengalir di sini adalah I1 dan I3. Di loop 2 berarti adalah arus I2 dan I3. Nah, sekarang ada berapa variabel? I1, I2, I3. Persamaannya cuma ada 2. Bisa diselesaikan enggak? Enggak bisa. Satu-satunya jalan
Bisa saja I3-nya ini kita ganti dengan I1 dan I2. Itu jalan pertama. Atau I1-nya kita ganti I2 dan I3. Berarti nanti kita dapatnya I2 dan I3. Atau juga I2-nya yang kita ganti I1 dan I3. Berarti nanti kita dapat dulu I1 dan I3. Ya, I1 dan I3. Loh, itu di belakang lagi udah Sleeping Beauty ya. Yo, kamu itu suka sekali loh Sleeping Beauty. Maju sini, bawa kursimu ke depan. Ya, duduk. Ya kamu. Lah ya, iya. Lah ibu lihat kamu tadi gini matamu. Iya, bukan sebelahnya. Lah iya, ya. Coba bawa ke sini kursinya. Ya, kursinya bawa. Hah? Terserah. Yang penting kamu perhatikan ke sini supaya tidak Sleeping Beauty gitu ya. Nampak tidur jam berapa? Loh, itu tidur jam 1, itu hari tidur jam 1 juga. Berubahlah oleh pembaharuan budimu gitu loh, supaya kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kasihan papa mama kerja setengah mati, kamu di sini tidur. Dini nabobo siapa? Guru fisika. Ya tahu. Ya, oke ya, supaya kamu konsentrasi ya. Ya, nah sekarang daripada kita harus mensubstitusi I3 ke dalam persamaan 1 dan 2, Ibu lebih senang kalian langsung menggunakan persamaan 1, 2 saja. Yang langsung di sini mengandung I1 dan mengandung I2. Oke? Ya? Saya? Oke. Nah, Ibu hapus dulu yang ini supaya hilang. Ya, Ibu tidak akan pakai ini I3-nya. Tapi nanti di guru lesmu pasti akan pakai itu. Gak apa-apa. Tapi kalau ulangan jangan pakai ya. Karena kalau kamu pakai, waduh, Ibu malas memeriksanya. Ibu cuma lihat hasil akhir betul atau enggak gitu aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang loop satunya ya. Loop satunya. Ibu hapus yang ini ya. Nah, loop 1 kita gambarkan ulang nih. Ya, jangan tidak digambar ulang. Untuk mempermudah. Ya, seperti ini. Ini R berapa? R1. Ini R berapa? R2. Ini R berapa? 7. Ini R berapa? 6. Ini E berapa? 1. Ini E berapa? Ya. Sekarang loopnya itu ngikutin ini. Yang loop 1. Ini adalah I1. Cuma jangan lupa. Di R7 dan E2 itu dialuri apa? I2. Nah, ini jangan lupa. Maka ini kamu tulis juga di sini I2. Nah, berikutnya kita masuk di hukum Kirchhoff-nya. Yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Ngikutin loop. Di loop 1, ini E1-nya ketemu positif atau negatif dulu? Positif. Oke, berarti ini E1. Kemudian di E2, ketemu positif, berarti tambah E2. Kemudian I1 ini yang di dalam ini, itu mengalir di semua R. Maka ini kamu tulis I1 dikalikan, R-nya ada R berapa saja? 1 tambah R2 tambah R7 ditambah dengan R6. Ingat, I2 itu mengalir di R7. Nah, untuk di tengah ini, I1-nya turun, I2-nya turun. Searah atau berlawanan? Searah. Makanya kita menggunakan di sini plus I2 dikalikan dengan R7 sama dengan 0. Ya, oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu kasih angkanya dulu ya. Kasih angka dulu, misalnya di sini adalah 2 ohm, 3 ohm, 2 tambah 3 berapa? 5 ya. Ini adalah 4 ohm. Ya, 4, ya udah biar 4, oke. Jangan 4 deh, 5 lah, 5 ya. 5 ohm, oke. Yang di sini adalah 10 ohm. Oke, ya. Nah, kemudian yang di sini 5, ini 6 ohm. Kemudian di sini adalah 8 ohm. 6, 8 berapa? 14. 14 tambah 5, 19. Ini 1 ohm. Gitu ya. Lalu ini 10 volt. Lalu ini 40 volt. Di sini adalah 20 volt. Gitu. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya nih. Ya, masukkan angkanya. E1 berapa? E1, 10. Oke. Atau pindah dulu deh. Ya. Kita pindahin dulu aja. Kita langsung tulis ini R1, R2, R3 sampai R6. R1 berapa? 2. Tambah R2, 3. Tambah R7, 5. Tambah R6, satuan 10.
Ya, ini plus 10. Satuannya ohm. Ada I 1. Ditambah R7-nya berapa? 5 ya. Berarti 5 ohm di sini adalah I2. Sama dengan ini E1, E2 mau pindah ke kanan. Berarti jadi apa? Min E1 min E2. Oke. 2, 3, 5, 10. 20 ohm I1 ditambah 5 ohm I2 sama dengan E1 min 10 volt min 40 volt. Oke. Berarti ini 20 ohm I1 ditambah 5 ohm I2 sama dengan minus 50 volt. Oke. Bisa nggak dibagi? Bisa. Bagi berapa? Bagi 5. Berarti ini jadi 4 I1 ditambah I2 sama dengan min 10. Jadi apa ini? Ampere ya. Jadi ini tadi kita bagi dulu ya. Bagi dengan angka berapa tadi? Dibagi dengan 5 ya. Dibagi 5 ohm lah. Boleh nggak apa-apa ya. Nah ini kamu simpan ya. Save dulu ini. Sebagai apa? Persamaan yang pertama dari loop 1. Jadi adalah persamaan 1. Nah setelah itu kita baru masuklah ke persamaan yang kedua dengan melihat loop 2-nya. R7, 3, 4, 6 plus min ya. Oke, kita gambar di sebelah. Ya, ini R3, R4, R5, R7, E2, E3. 40 sini ya. 40 volt, 30 volt, 5 ohm. Ya. Kita lihat lagi cocok enggak? Oh, 20 ya. 6, 8, 1. 6, 8, 1. Ini 20 ya. Oke ya. 20 volt ya. Di loop 2 tetap kalian menggunakan lagi apa? Sigma E ditambah sigma IR. Tadi arah loopnya yang kedua. Oke ya. Nah, ini adalah I2. Tapi ingat, di titik BE ini mengalir lagi arus yang pertama kan? Ya, maka di sini kamu tulis nih. Ini adalah I1. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan apa? 0. Oke. Untuk positif negatifnya kamu lihat loop 2-nya ini. Sampai di E2 ketemu positif atau negatif? Positif. Maka di sini adalah E2. Lalu ke sini ketemu positif negatif? Positif lagi, berarti ditambah dengan E3. Plus I2 itu mengalir di semua rangkaian. Ya, di semua hambatan. Berarti ada R berapa? 3, 4, 5, 7 ya. R3 tambah R4 tambah R5 tambah R7 ditambah dengan I1 dikalikan dengan R7 sama dengan 0. Oke? Ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya mulai dari R3. R3 berapa? 6 ditambah 8 tambah 1 tambah 5 dalam ohm I2 plus 5 ohm I1 sama dengan min E2 min E3. 6, 8, 1, 5. 20 ohm I2 ditambah 5 ohm I1 sama dengan minus 40 volt minus 20 volt. Oke. Bisa ini sama dengan berapa sekarang? Ya. Oke. Minus 60 volt. Dibagi lagi ya. Bagi berapa? 5. Langsung aja bagi 5 ohm gitu. Oke. 20 bagi 5? 4 I2 tambah I1 sama dengan min 12. Satuannya apa? Ampere. Oke. Yang ini kita sebut dengan persamaan 2. Nah, sekarang kita eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2.
Nah, persamaan 1 tadi apa? 4I1 ditambah dengan I2 sama dengan berapa? Min 10 ya. Oke. Min 10 ampere. Persamaan 2 ini boleh pindah enggak posisinya? Boleh ya. Berarti sini I1 ditambah 4, I2 sama dengan minus 12 ampere. Sekarang kamu mau pakai metrik atau mau pakai eliminasi? Eliminasi, paling gampang memang eliminasi. Atas kali berapa, bawah kali berapa? Kali 1, bawah kali 4. Oke. Nah, sekarang kita kali nih. Yang di atas berarti jadi 4I1 tambah I2 sama dengan min 10 ampere. Kemudian di sini 4I1 tambah 16I2 sama dengan min 48 ampere. Oke. Diapain nih? Dikurang atau jumlah? Kurang. Oke. Apa yang hilang? 4I1 hilang. Oke. I2 dikurangi 16 I2 berapa? Minus 15 I2 sama dengan minus 38 ampere. Plus bukan min ya. Oke, plus 38 ya. Sekarang berarti I2 sama dengan berapa? Minus 38 per 15 ampere. Berapa nih? Ya biarkan itu aja udah. Nggak perlu disederhanakan ya, biarkan saja. Nah sekarang kita mau pakai metode eliminasi atau substitusi? Substitusi, kamu pakai persamaan berapa? 1, oke. Berarti I1 ditambah dengan 4, I2 sama dengan min 12 ampere. Maka I1 sama dengan min 12 ampere diapain? Kurang. Berarti berapa? 4 I2 sama dengan min 12 ampere dikurangi 4 kali minus 38 per 15 ampere ya. Nanti tinggal kamu sederhanakan nih. 12 kali 15 berapa? 12 kali 6 90. 90 kali 2 180. Oke. Berarti ini minus 180 ampere ditambah 38 kali 4. Berapa? 120 tambah 32, 152. Oh, cepat ibu daripada kalkulator, Bu. Ya, 152 ya, 152. Oke. 152 ampere dibagi dengan 15. Sama dengan berapa? Lanjut sini ya, I2-nya ya. Berapa? Minus? Ini ya, min 28 ya. Min 28 per 15 ampere. Cocok? Cocok atau cocok? Cocok nih. Oke ya. Nah sekarang jadi kalau misalnya yang dicari adalah VBE, maka kita gambar ini. B ke E. Ini B, di sini adalah E. Di sini R7. Ini adalah V2. Ingat, mengalir I1 dan mengalir I2. Ya, ini ada I1, ini ada I2. I1-nya berapa tadi? 38, min 38 ya, per 15. Minus 38 per 15 ampere. Di sini minus 28 per 15 ampere. Nah, yang mau dicari adalah BE. Voltasenya berarti dari apa? Dari B menuju ke E. Ini V-nya. Ketemu positif dulu atau negatif? Positif. Jadi di sini VBE sama dengan apa tadi? Sigma E ditambah sigma IR. Ketemu yang positif, berarti V2. Nah, I-nya yang mengalir itu adalah I1 dan I2. Maka ini kita tambah I1 plus I2 dikalikan dengan R. Searah kan V-nya kan dengan I-nya kan? Berarti kita pakai plus ya. Oke, maka V2-nya berapa? V2 tadi berapa? 40 volt ya. Ditulis lagi sini. 40 volt. 40 volt ini 5 ya. 5 ohm ya. Berarti ini 40 volt ditambah I1-nya berapa? Min 38 per 15. Min 28 per 15. Tidak terbalik tak?
Kayaknya ini I2 dulu ya. Terbalik ya. Ini 38, yang di sini adalah 28 ya. Iya, sama. Udah. Berarti ini terbalik juga di fungsinya ya. Ini minus 28 per 15 minus 38 per 15 kali 2 omega ya. Ini ampere ya. Nah, 40 volt plus ini min 28 min 38. Min berapa? 66. Plus kali min minus 66 per 15 kali 2 berarti sudah volt ya. Oke. Berarti 40 volt dikurangi berapa? 132 ya. 132 dibagi dengan 15 volt. 132 dibagi 15 berapa? 20 ya? Ya tuh ya? Salah. Berapa? Kalau 10 150. Berarti 8. Kenapa? Ada salah hitung? Oh, R-nya 5. Oh, iya. Sorry. Thank you koreksinya ya. Berarti ini salah lagi nih. Maka di sini adalah 5 volt ya. Berarti bisa coret dong? Ya, bisa coret ya. Ini dicoret berapa? 3 ya. 66 bagi 3? Cakep. 22 volt ya. Nggak susah-susah ngitung. Berapa? 18 volt. Iya, seperti itu. Nah, nanti kamu bisa mencoba jalur kiri dan bisa mencoba jalur kanan ya. Tetapi kalau nanti untuk mencoba jalur kiri ya, kalau kita coba jalur kiri dari B menuju ke E kan hanya ini nih. Ke sini kan? Nggak pakai R7 dan E2 ya. Arusnya berarti kamu pakai I1. Kalau ambil jalur kanan yang ini berarti kamu pakai I2 ya. Nanti min I2 kali R berapa? Karena ini berlawanan ini BE-nya ya. Tidak pakai yang di tengah. Ya, seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Ya, puji Tuhan. Sekarang Ibu kasih kamu latihan nih. Ya. R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 8 ohm, 10, 7, 2 ohm, 1 ohm. Ini 10. 3 ohm, 5 ohm, 8, 1 ohm, 1 ohm. E1, E2, E3. 50 volt, 20 volt, 30 volt. Oke, latihannya tidak semuanya menggunakan jalur yang sama ya. B, kamu gambar dulu. D, E, F ya. Yang nomor 1 pakai jalur ini. Nomor 2 pakai jalur ini. Nomor 3 pakai jalur ini. Nomor 4 pakai jalur ini ya. Nah, sekarang berhitung. 1, 2, 3, 4. Iya, berhitung 1, 2, 3, 4. Dari belakangmu. Terus 2, 3, 4. Terus lagi. 1, 2. Terus 2. Terus 3.
1, 2, bahwa. Ya, jadi yang nomor 1 berarti pakai jalur 1, nomor 2 pakai jalur 2, 3 pakai jalur 3, 4 pakai jalur 4 ya. Minimal dalam satu bangku 2 jalur berbeda sehingga bisa berbagi ilmu gitu ya. Oke ya. Ya, angkanya Ibu sudah ubah yang gampang-gampang. Apa 10 dengan 20, 10 dengan 20 lalu puluhan semua berarti nanti bisa dibagi dengan 10. Jadi lebih simpel persamaannya ya. Cari VBE-nya nanti pakai jalur tengah, jalur kiri, dan jalur kanan kalau bisa. Tapi minimal jalur tengahnya udah dikerjain. Oke. Silahkan dinikmati ya menu fisika hari ini.